Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nilam Sari SPD selaku mahasiswa Magister Program Studi Keuangan Publik IPB Nobel Indonesia. Dan yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Pembangunan Ekonomi Lokal, Bapak Dr. Laode Amijaya Kamaludin MKP. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembangunan Ekonomi Lokal. Kali ini saya akan membahas tentang relevansi teori cluster Porter terhadap wilayah pedesaan minim internet. Studi kasus klaster pariwisata Bima Nusa Tenggara Barat. Namun bagaimana teori ini kita bawa ke pedesaan yang semuanya kita tahu bahwa infrastruktur telekomunikasi hampir di tiap desa itu belum mumpuni. Tentunya mari kita uji menggunakan kacamata Diamond Model Porter yang langsung kita lihat dari realitas yang terjadi atau realitas yang ada di keparawisataan yang ada di Kabupaten dan Kota Bima Nusa Tenggara Barat. Secara regulasi, pengembangan ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat, yaitu berujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Keparawisataan Daerah atau RIPADA. Meskipun ada perluasan jaringan seluler dari provider seperti Tri dan intervensi teknologi terbaru itu berupa pemasangan internet satelit Starlink ya di salah satu kelurahan itu, tapi realitasnya destinasi remote seperti kawasan pesisir kayak Kecamatan Lambu itu ada Pulau Kelapa, ada Pantai Pink, itu masih kerap mengalami weak sinyal dan masih bergantung pada listrik berkala. Jadi melalui lensa Diamond Model, keterbatasan internet ini justru menggeser klaster pariwisata Bima kembali ke titahnya, yaitu penguatan aglomerasi, fisik, dan model sosial. Pertama, pada kondisi faktor Bima itu dipaksa memaksimalkan basic faktor, yaitu keindahan alam bahari dan keaslian budaya tenun tradisional Bojo, Dintopo, dan Donggo. Ketiadaan peta digital yang andal disubstitusi oleh kesiapan pemandu wisata lokal dan penunjuk arah fisik. Kemudian yang kedua, pada industri terkait dan pendukung, keterbatasan transaksi online ini sangat memicu penguatan kelembagaan lokal. Kelompok sadar wisata atau Pokdaris, kemudian ada BUMDes, ada pemilik homestay dan penyedia perahu di Pelabuhan Sape, ini terintegrasi dalam aliansi fisik. Pemesanan paket wisata tidak digerakkan oleh online atau travel agent individu, melainkan dikonsolidasikan secara manual melalui koperasi satu pintu. Poin ketiga, pada kondisi permintaan pariwisata Bima, ini sangat bergantung pada pergerakan wisatawan dari hub transit, seperti Bandara Sultan Muhammad Salahuddin atau limpahan dari Labuan Bajo. Hal ini menuntut strategi kolektif marketing terpusat. Poin keempatnya, pada aspek strategis dan rivalitas, para pelaku usaha tidak bersaing lewat perang algoritma ya, melainkan berkolaborasi menjaga reputasi kawasan. Ya, salah satunya melalui standarisasi kayak tarif fisik yang disepakati bersama. Oke, sekarang mari kita tinjau dari aspek analisis spasial. Tanpa konektivitas internet yang merata, ruang pariwisata Bima secara geografis membentuk pola hub and spoke spasial. Kota Bima atau Kecamatan Sape berfungsi sebagai hub. Di titik inilah gerbang digital berada. Seluruh aktivitas promosi makro, manajemen paket, dan transaksi perbankan dilakukan di kawasan urban ini. Sementara itu, destinasi eksotis seperti Pulau Kelapa, Pantai Pink, dan perbukitan Lambitu bertindak sebagai stok. Area produksi fisik ini steril dan sinyal internet, sehingga menariknya justru dapat dikemas menjadi keunggulan kompetitif baru sebagai destinasi digital detox atau adventure tourism murni. Kesimpulannya, teori cluster Porter tidak kehilangan validitasnya di wilayah minim internet. Internet berfungsi sebagai pengakselerasi skala, tetapi fondasi utama cluster tetaplah kedekatan geografis, keaslian produk lokal, dan kekuatan kelembagaan fisik.